Hooprise mengusung tema yaitu redesigning fashion to make it more sustainable. Nah, Hooprise tiap tahunnya itu mengumpulkan ide-ide dari mahasiswa untuk diinovasikan dan digunakan untuk pemecahan masalah sosial. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arani TV, kembali lagi dalam program sharing inspirasi bersama saya Syarwi Jaiwana. Sahabat Arani TV, menjadi mahasiswa berprestasi adalah impian dari kita semua. Bahkan mahasiswa yang tidak memiliki skill pun ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Sehingga banyak mahasiswa mencari wadah untuk mengembangkan skillnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sesuai dengan tema kita hari ini, menjadi mahasiswa berprestasi melalui International Competition Hooprise 2023. Sudah hadir bersama kita Kak Raihana selaku Kampus Direktur Hooprise 2023. Halo Kak Raihana, apa kabar? halo. Selamat datang. Halo semua. Selamat datang di studio Arani TV Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihana dari program studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini saya dipercayakan sebagai Campus Director Hooprise 2023 di UIN Araniri. Oke Kak, siap ya kita sharing-sharing seputar Hooprise 2023 ini Kak? Ini siap. Oke, Rija langsung aja Kak Raihana, kompetisi Hooprise itu apa ya Kak? Oke, nah Hooprise itu apa sih? Nah, itu yang paling sering ditanyakan. Nah, Hooprise itu adalah sebuah lomba ide bisnis ataupun event bisnis plan terbesar di dunia. Nah, Hooprise ini diadakan oleh Hooprise Foundation yang didukung juga oleh PBB. Nah, di setiap tahunnya Hooprise Foundation itu ada program yaitu Hooprise on Campus. Nah, salah satunya UIN Araniri masuk sebagai penyelenggara dari Hooprise on Campus UIN Araniri dan di tahun ini yaitu tahun 2023. Tadi Kak Raihana menyebutkan tentang ide. Nah, ide yang seperti apa Kak yang dikompetisikan di Hooprise 2023 ini Kak? Nah, Hooprise tiap tahunnya itu mengusung tema yang ditentukan oleh mereka. Nah, untuk tahun ini Hooprise mengusung tema yaitu redesigning fashion to make it more sustainable. Nah, Hooprise tiap tahunnya itu mengumpulkan ide-ide dari mahasiswa untuk diinovasikan dan digunakan untuk pemecahan masalah sosial. Nah, pemenang yang seperti yang diketahui ya dari tahun-tahun sebelumnya juga, pemenang dari tingkat on campus ini akan langsung naik ke tingkat internasional, yaitu untuk tuan rumahnya tahun ini itu di Paris. Oke. Nah, untuk UIN Araniri sendiri tuh Hooprise diadakan sudah sejak kapan Kak? Oke, nah Hooprise itu udah di tahun ketiga, dari tahun 2020, 2021, dan di tahun ini yaitu 2023. Nah, di tahun 2020, Hooprise itu mengusung tema Food for Good. Nah, di 2021 itu mengusung tema juga tentang Create 2000 Job on 2024 by Thinking Global and Acting Local. Nah, di tahun 2023, sesuai dengan permasalahan yang ada, itu Hooprise mengusung tema tentang redesigning fashion. Nah, kenapa mengambil tema redesigning fashion, Kak? Mungkin ada maksud tertentu atau bisa diceritakan, Kak? Oke, yang paling utama itu, Hooprise mengusung tema itu dikarenakan dengan latar belakang itu dengan pemecahan masalah sosial. Masalah apa aja yang ada di lingkungan. Nah, seperti yang diketahui, fashion itu industri terbesar kedua yang menghasilkan limbah sampah terbanyak di dunia setelah minyak. Nah, karena dengan misalnya satu orang pasti mempunyai lebih dari 50 pasang baju ya kan. Itu per tahunnya ada 20 pasang baju, tahun depan beli lagi, apalagi waktu lebaran gitu, bulan puasa itu pasti beli lagi. Dan yang udah dibeli itu tersimpan. Kalau nggak disimpan, disedekahin gitu ataupun dibuang. Nah, itu bayangin dia satu orang itu ada 100 pasang baju. Kita ada miliaran orang di dunia dan itu menghasilkan sampah.
Iya benar sekali ya Kak. Untuk lebih lanjut mungkin bisa dilihat di guidebook peserta kami, itu ada penjelasan-penjelasan. Oke. Nah Kak, mungkin ada sahabat Aranit TV yang ingin mendaftar. Nah, kira-kira apa saja ketentuan untuk mendaftar di kompetisi Hold Press ini Kak? Oke, nah yang pasti itu ada 2. Yang pertama itu harus mahasiswa UIN, mahasiswa aktif UIN Araniri. Nanti untuk mendaftar boleh dengan KTM, surat aktif kuliah, ataupun dengan KRSHM. Nah yang kedua itu opsional. Yang kedua ini opsional, itu memiliki ide bisnis. Karena nanti nggak harus ada ide bisnis untuk mendaftar, nanti akan ada juga kayak inkubator gitu untuk biar mahasiswa bisa mendapatkan ide bisnisnya, itu kayak webinar, seminar, itu nanti akan ada. Dan juga Hoopers ini diikuti oleh tim. Nah, tim itu minimal 3-4 orang. Boleh dari jurusan yang berbeda ataupun yang sama. Yang penting itu mahasiswa UIN. Oke Kak, sebenarnya apa sih tujuan atau target diadakannya kompetisi Hold Prize ini Kak? Oke, nah target dari Hold Prize itu yang pertama ada, memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk men-challenge dirinya dengan diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Nah, mahasiswa yang memiliki ide bisnis nanti bisa mengikuti lomba ini dan akan diberikan biaya untuk memvalidasi idenya gitu, untuk menciptakan produk dari ide-idenya gitu. Dan untuk di lomba Hold Prize ini itu nggak harus ada produk, yang utama itu yaitu ide, hanya ide saja. Nanti akan ada BMC dan juga abstrak dari kami disediain. Nanti dari para peserta itu mengisi abstrak dan BMC, nggak harus ada produk. Oke. Nah, balik lagi Kak, misalnya kita sudah masuk dalam kompetisi tersebut. Nah, kira-kira benefit apa sih yang didapat bagi peserta yang ikut gitu Kak? Oke, nah benefit yang didapat itu sesuai dengan timeline kami. Yang pertama itu ada registrasi, dan para peserta yang sudah mendaftar itu akan ada inkubator atau inkubasi. Nah, di situ para peserta akan mendapatkan ilmu knowledge tentang bagaimana cara memvalidasi ide, bagaimana cara membuat produk sendiri, bagaimana cara memarketingkan produk. Itu akan ada seminar-seminar untuk membantu para peserta ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sudah mendaftar di Hoop Prize. Nah, kemudian nanti akan ada semifinal. Di semifinal ini nanti para peserta akan pitching atau akan mempresentasikan ide-idenya di depan juri. Nah, kemudian selanjutnya ada mentoring. Nah, dengan ide-ide mereka akan dimentoring untuk ke grand final di tingkat UIN. Nah, di grand final tingkat UIN itu nanti akan ada juri-juri dari luar. Nah, dari nasional, internasional. Nah, sebelum grand final itu kan ada mentoring. Jadi nanti akan ada mentor-mentor dari kami juga untuk bagaimana ide-ide mereka tuh bisa dijadikan jawaban atas permasalahan dari challenge Hoop Prize tahun ini, yaitu redesigning fashion to make it more sustainable. Oke Kak. Nah, sahabat Araniri TV, Kak Raihana merupakan mahasiswi UIN Araniri sekaligus on Direktur Kampus Hold Prize 2023. Nah, pastinya banyak kegiatan yang diikuti oleh Kak Raihana ini. Nah, kita mau tahu nih, rahasia apa sih Kak yang membuat tubuh Kakak tetap sehat, fit, dikala banyaknya kegiatan Kak? Oke, ini loh Liza. Kak minum teh susu rempah. Wah, ternyata selera kita sama ya Kak. Lija juga minum teh susu rempah dari Yasmin Herbal Milk Tea. Nah, ya, teh susu yang dipadukan dengan rempah-rempah super seperti kapulaga, merica hitam, kayu manis, bunga lawang, dan juga jahe. Nah, sahabat Araniri TV, susu yang digunakan yaitu susu cair, bukan susu kental manis, sehingga manis yang terkandung di dalam susu ini murni dari gula. Oke, nah teh susu rempah ini ada 3 varian rasa, yaitu original, vanilla, dan yang best seller itu serai.
Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan teh susu rempah ini bisa langsung cek di Instagramnya yaitu Yasmin Hello Milk Tea. Teh susu rempah is good for your mood. Oke, sahabat Arani TV, balik lagi ke obrolan kita seputar Hope Prize 2023. Kak Rehana, kira-kira apa harapan atau closing statement-nya untuk sahabat Arani TV, Kak? Yang tertarik untuk mendaftar kegiatan event lomba ide bisnis ini bisa mengikuti atau bisa melihat di Instagram kami yaitu Hope Prize Win Araneri. Nah, di situ akan ada di bio. Nah, di bio itu akan ada Linktree. Nah, di Linktree itu akan ada guidebook peserta dan juga link untuk pendaftaran prize. Nah, untuk benefit tadi itu sangat disia-siakan kalau misalnya kalian nggak akan mengikuti kegiatan lomba event ide bisnis ini, karena benefitnya itu juga banyak loh, nggak cuma lomba aja, tapi juga akan ada kayak mentoring, inkubasi, seminar, dan webinar tentang cara bagaimana mahasiswa untuk bisa mengembangkan ide bisnis. Nah, jangan lupa daftar, dan untuk timeline-nya itu di hari Minggu ini itu terakhir pendaftaran. Oke, sahabat Arani TV, jangan lupa mendaftar dan jangan lupa cek di Instagramnya karena hari ini merupakan hari yang terakhir untuk mendaftar. Sama halnya, jangan pernah takut untuk mencoba dan memulai. Kalau kita tidak memulai, kita tidak akan tahu bagaimana akhirnya. Baik, sahabat Arani TV, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Saya Sherry Jaiwana, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.